Jangan sampai kita tidak mengajak apapun untuk kebaikan. Diam, anak-anak di rumah tidak diajak sholat, tidak diajak untuk ke masjid, maka nanti kalau celaka tuh yang namanya anak, keluarga yang akan dituntut kita yang di. Karena hukum mengajak ini adalah wajib. Kalau kita punya karyawan atau anak buah, wajibkah kita ngajak untuk melakukan ibadah? Wajib. Tetangga, wajibkah diajak? Wajib. Mau ikut atau enggak? Dia mau datang atau tidak? Kewajiban kita itu ngajak. Selesai. Tapi kalau sama sekali kita tidak ngajak, tidak ngingetin dan yang lainnya, maka nanti akan ada suatu tuntutan kepada kita karena kewajiban kita tidak dilaksanakan. Apalagi itu terhadap keluarga. Allah pernah ngomong dengan surga, antil jannah haramun bidukhulid dayus. Hadis qudsi, antil jannah haramun bidukhulid dayus. Anti kamu al jannah surga, kata Allah. Kamu surga, haramun aku haramkan, bidukhulid dayus, kemasukan oleh orang-orang yang dayus. Apa tuh Pak dayus? Apa dayus? Hah? Orang yang tidak peduli kepada keluarga dalam masalah ibadah. Allah bilang ke surga, kamu surga haram kemasukan orang yang dayus. Siapa dayus itu? Orang yang tidak peduli kepada keluarga dalam masalah ibadah. Istri mau sholat ataupun enggak peduli. Anak mau sholat atau enggak peduli. Yang penting sekolah, yang penting dia itu kuliah, mau sholat atau enggak tak peduli. Jadi mulutnya diam, nggak ada pernah ngingetin, nggak pernah ada ajakan. Maka orang tersebut dia hafal Quran, dia ratusan ribu hadis di luar kepala, dia sudah haji mabrur, umroh berulang-ulang kali, punya pesantren, santrinya ribuan, tapi orang itu tak peduli kepada anak dan istrinya, masalah ibadah, cuek, maka dia haram masuk ke dalam surganya Allah. Apalagi kita. Ada orang tua yang cuek kepada anak-anaknya, ada gak? Di RT 6 ada gak? Orang tua yang gak peduli anaknya, mau jam berapa kayak pulang, kemudian mau sholat ataupun enggak peduli. Ada nggak begitu? Ada nggak Pak? Ada nggak? Di sini sih nggak ada, di sini, di luar. Orang saya hidup rumah deket taman, interaksi itu sampai tarhib masih pada ngobrol main handphone. Kadang ada anak-anak ABG perempuannya. Ini anak siapa gitu kan? Dilihat si anak manusia bukan anak monyet. Apa enggak khawatir tuh orang tua? Allah karim. Bapaknya tahajud, ibunya pun tahajud, zikir, baca Quran. Anak sampai jam 4 pagi nggak pulang, nggak pernah dikhawatirkan. Haram tuh orang masuk surga.
Ud'u ila rabbik, aja mengerjakan agama Tuhanmu. Siapa yang diajak? Orang yang pertama kali kewajiban kita itu adalah yang diamanahkan dalam hidup kita. Ku angkusakum wa ahlikum nar. Itu yang wajib kita ajak, anak dan istri. Ini jangan main-main. Kita sudah bisa ibadah, rajin ke masjid, berjamaah tidak pernah tertinggal, tapi nggak pernah ngingetin anak, nggak pernah ngingetin daripada yang namanya istri. Kita ini kadang-kadang lengah. Coba Pak Heri renungkan. Kita berangkat kantor, masa-masa di kantor nih Pak Ketua, datang waktu zuhur, pernah telepon istri nggak di waktu zuhur? Telepon. Apa yang ditanyakan? Udah makan belum? Yang ditanyakan karena waktunya makan siang. Bu, udah pada makan belum anak-anak? Kamu udah makan belum? Udah Pak. Oh, ya udah kalau gitu. Bapak ini lagi istirahat mau makan juga. Tak pernah ditanyakan sholat. Betul gak? Datang asar, gak ingat ada kewajiban kita untuk ngajak ku anfusakum wa ahlikum nar, istri dan anak. Kita aja sendiri sholat tanpa mengingatkan, tanpa ngajak tuh istri, tanpa ngajak tuh yang namanya anak. Bahaya itu. Kita ibadah sendirian. Ud'u ila rabbik, ajak oleh kalian. Siapa yang diamanahkan dalam hidup kita? Ahlikum, keluarga. Ini hati-hati Pak, minimal keluarga kita sing bawel dalam masalah ibadah, terutama sholat. Karena ini kewajiban kita. Nah, bagaimana Ustaz cara ngajak orang-orang atau keluarga untuk melakukan kebaikan? Apa harus digebukin ataupun saya tabokin? Lihat surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Allah, kalau mau ngingetin, kalau mau ngajak orang, lihat di An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah oleh kalian manusia, terutama orang yang diamanahkan dalam hidup kita, kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu itu untuk mengerjakan daripada agama Allah, perintah-perintah Allah. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Disebutkan di sini, kalau mau ngajak orang dengan dua cara. Yang pertama, bil hikmah. Hikmah itu apa? Cara yang baik, sikap yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik. Bang, hai, bareng ke masjid. Oh, duluan deh Pak. Dengan bahasa yang baik. Tidak termasuk hal yang baik pula kita ngajak orang lain, mengerti orang lain dengan perkataan yang tidak baik. Nah, ayo masjid, lu mau masuk neraka? Susah diajak ke masjid, kan bakal tersinggung. Dengan bil hikmah, ke anak pun begitu. Nah, ayo, ini udah masuk waktu ke masjid, cari bahasa yang baik, tindakan yang baik. Masjid kan? Bapak tabok nih kalau gak masjid. Salah itu.
Itu bukan bil hikmah. Allah ngajarin kalau mau ngajar, kalau mau nyuruh, bil hikmah yang pertama. Sama cucu, sama anak, sama istri. Wal mau'idotil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Mau'idotil hasanah dengan contoh yang baik. Contohin oleh kita. Bu, tahajud yuk. Nah, kita ajak istri tahajud, kita sudah wudu, kita sudah pakaian koko, kita sudah basah pakai kain sarung. Anak-anak, nah ayo ke masjid, kita sudah siap. Ini nyuruh anak ke masjid, bapaknya masih pakai celana kolor, nonton TV yang dipegang remote, kemudian pegang namanya korek api. Lo ke masjid lo, dia baru nyalain rokok. Itu tidak mau idotil hasanah. Yakin anaknya nggak bakalan bisa nurut. Betul. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil untuk dakwah kita, ajakan kita, ataupun dengan tujuan kita mengingatkan tersebut diterima, maka yang pertama bil hikmah, dengan cara yang baik. Kalau bahasa yang baik, sikap yang baik, tindakan yang baik, bisa diterima. Bahkan lebih dahsyat lagi, bil mau'idotil hasanah, dengan contoh, itu lebih efektif, itu lebih kuat dan lebih dahsyat, karena kita yang mencontohkan. Ngajak, kalau ngajak berarti dengan kita ikut yuk. Nah, berarti kita pun jalan. Kebanyakan orang tua sekarang nyuruh, bukan ngajak. Padahal ud'u, ajaklah. Yuk, gitu kan. Nah itu Nabi namanya. Serang, Nabi udah di depan, pegang pedang. Ya, sahabat nyebut ngikutin Nabi. Kalau panglima sekarang, serang, dia masih belakang nyantai gitu kan. Lain. Dengan bahasa ud'u itu ajak, ayo, melibatkan. Nabi bangun masjid pertama Kuba, tangan Nabi berlumuran dengan yang namanya tanah kotor, karena ngajak. Itu mau'idotil hasanah, lebih bagus, lebih kuat untuk mengajak orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dengan contoh. Nah, sikap mengajak ini adalah merealisasikan perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian, 'alal birri, dalam mengerjakan kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Jadi kita saling ingatkan, kemudian kita saling ajak, kita saling sapa, saling tegur, itu untuk merealisasikan perintah Allah. Sok kalian tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Gitu. Ini perintah Allah. Ditekankan lagi oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Ini sifatnya dakwah itu kewajiban secara individu, bukan kewajiban besar. Kewajiban individu. Bapak wajib ngajak anak istrinya,
tetangganya, keluarganya. Bukan ustaz doang yang wajib dakwah, secara individual. Takum minkum yad'una ilal khair, ajak pada kebaikan. Ini akan termasuk kategori ta'awan, saling bantu, saling tolong, alal birri, atas kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Ngingetin, memberitahukan kebaikan, itu adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Imbalannya apa Pak Ketua? Imbalannya apa Pak? Di saat kita mau ngingetin orang lain, ngajak orang lain, apa Pak Heri? Baca hadis pertama. Jawab hadis pertama. Imbalannya kalau kita mau ngajak orang lain, silakan hadis pertama. Hadis kedua hampir sama, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minan ajri an tabi'ahu la yanzu dzalika min ujurihim syai'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak pada hidayah, maka dia berhak memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mengajak pada kesesatan, maka dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini imbalannya. Kalau kita mau ngajak pada kebaikan, ataupun dampaknya kalau kita mengajak pada keburukan. Dua hadis ini Imam Muslim meriwayatkan, man dalla ala khairin falahu ajru kafailihi misru ajri kafailihi. Barang siapa yang memberitahukan suatu kebaikan pada orang lain, maka orang itu berhak mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang ditunjukkannya. Sama dengan hadis kedua redaksinya. Siapa yang memberitahukan pada kebaikan, maka orang tersebut punya hak mendapatkan pahala percis seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang ditunjukinya, tanpa mengurangi pahala orang yang ditunjuki. Abah nih, contoh, abah ngajak ngaji kepada tetangga nih, ada tetangga belum pernah ngaji, diajak sama abah. Nah, datanglah tuh ke pengajian Masjid Ar-Raudhah. Nah, maka karena abah ngajak dalam kebaikan, abah ini punya hak mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajak tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Maka abah pulang bubar dari Masjid Ar-Raudhah mendapatkan dua pahala.
pahala Abah sendiri dan pahala orang yang diajak. 2 minggu kemudian Abah sakit, nggak datang ke pengajian. Orang yang diajak untuk ngaji kemari datang ngaji. Awalnya diajak oleh Abah nih. Maka meskipun Abah ini berbaring di rumah selesai pengajian, maka Abah punya hak mendapatkan kebaikan pahala percis seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang pernah diajak amal. Meninggal dunia nih apa? Contoh. Tenang Pak, contoh doang ini. Dibawa ke karet. Orang yang pernah diajak sama apa? Makin rajin. Bahkan ajak lagi ke tetangga yang lain. Abah sudah berbaring di karet, tapi yang pernah diajak masih datang ke pengajian. Maka Abah ini akan punya hak mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pernah diajak. Orang itu ngajak lagi, maka orang itu ngajak disebabkan diajak oleh orang ini. Orang ini diajak sama Abah, maka ini pahala akan nyambung ke orang ini dan sampai ke kita, karena kita yang pertama kali ngajak orang ini. Tuh, rugi gak kalau ngajak kepada kebaikan? Beruntung. Besok malam Senin ajak orang-orang ke masjid. Hari Minggu nih Pak Judin punya musola sendiri. Itu tanggal 14 Sya'ban. Perpindahan hari dalam Islam itu maghrib. Maka di saat adzan maghrib sudah masuk kepada malam 15. Pertengahan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nabi SAW bersabda, ada 5 malam yang malam itu mustajab. Pertama, malam Jumat. Yang kedua, malam awal Rajab. Yang ketiga, malam pertengahan Sya'ban. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Sa'atul mustajabah. Itu semua adalah waktu yang akan terijabah doa. Kemudian dalam keterangan lain saya menemukan bahwa dalam 1 tahun pintu langit itu dibuka hanya 2 kali. Pintu langit dibuka hanya 2 kali. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban. Pintu langit dibuka yang saya selama ini mondok temukan 2 kali. Pertama, di saat malam nisfu Sya'ban, Allah memerintahkan kepada para malaikat penjaga pintu langit 1 sampai 7, buka pintu langit. Maka pas adzan maghrib itu, jika kita mendengar suara daripada langit gemuruh, karena Allah membuka 7 pintu langitnya, diperintahkan pada para malaikat. Untuk apa itu pintu langit dibuka? Karena pada pertengahan Sya'ban tersebut, nisfu Sya'ban, Allah akan mengangkat semua buku catatan amal manusia yang selama 1 tahun sudah diisi oleh kita semua. Maka kalau catatan buku amal 1 tahun itu isinya penuh dengan kebaikan, maka buku itu akan diangkat ilihin ke atas 7 lapis langit. Setiap melintas itu buku menyebarkan wangi di langit 1, langit 2 sampai langit ke-7, dan penghuni langit itu kagum dengan melintasnya itu buku karena menyebar wangi. Maka sehingga para malaikat itu berdoa, berkahkan orang yang punya buku, ampunkan orang yang punya buku.
tahun berikutnya hidup kita akan mulai kebuka jalan berkah. Tapi jika buku catatan amal Bapak atau amal kita ini buruk, banyak yang busuknya, banyak yang jeleknya, maka dipastikan tidak akan bisa terangkat ke langit, tapi akan dilempar oleh malaikat itu ke dalam 7 lapis bumi. Lihat dalam kitab Bidai Juhur, di bawah 7 lapis bumi itu ada sebuah alam, disebutnya alam dzulmi, alam kegelapan yang tidak ada cahaya setitik pun, tidak ada yang namanya udara senapas pun. Disitulah tempat domisilinya iblis. Di saat iblis diusir dari surga, turun ke dunia, bumi pertama gak mau nerima. Kenapa? Takut ikut terlaknat. Lapis kedua, bumi pun gak nerima. Bingung tuh iblis, muter harus kemana nyari kontrakan. Sampai lapis ke-7 bumi tidak ada yang menerima. Akhirnya jebol sampai ke bawah 7 lapis bumi. Di situ ada satu alam yang gelap, gulita, dan tidak ada darah, disebutnya alam dzulmi. Disitulah iblis berkembang biak dan setan pun mengatur strategi menjadi markasnya. Maka jika besok malam Senin buku Bapak 1 tahun ini banyak yang busuk dan buruk, maka akan dilempar ke dalam 7 lapis bumi tersebut, ditangkap oleh setan dan iblis yang ada di tempat tersebut. Itu Pak, ini akan ada malam dahsyat. Kemudian di malam Nisfu Sa'ban dibuka 7 pintu langit itu untuk menarik dan mengangkat catatan amal. Di samping itu ada kejadian yang sangat luar biasa untuk hidup kita. Apa? Kutiba alaina min takdiril jadid. Akan dicatatkan untuk kita takdir yang baru untuk kehidupan kita ke depan. Ini jangan diam di rumah besok ini. Ajak pagi. Ini kesempatan kita mengajak orang lain, memberitahukan. Kan ada yang bilang bid'ah Ustaz. Biarin bilang bid'ah, emang ngumpulnya di malam Minggu Sabat tuh nggak dikerjakan sama Nabi, bid'ah. Tapi lihat atau yang diriwayatkan oleh Nabi, malam Nisfu Sa'ban, malam itu yang 5 itu malam ijabah doa. Malam ijabah doa. Kemudian pintu langit dibuka untuk diangkat. Nah, ngumpulnya di masjid itu yang dibid'ahkan. Tapi harus kita lakukan, memanfaatkan waktu itu malam ijabah dan pintu langit dibuka, doa. Dan akan ada ketetapan takdir baru untuk kehidupan kita ke depan bagi yang minta. Bagi yang minta. Kalau kita tidak minta, maka takdir kita akan ngikutin sesuai dengan yang ditulis waktu 4 bulan kita di perut emak. Ikutin itu. Kalau takdir kita buruk, udah ikutin itu aja terus. Tapi ubah di malam Nisfu Sa'ban, ada janji Allah untuk mengubah takdir bagi hamba-hambanya yang minta. Mohon catat dari sekarang apa yang akan diajukan kepada Allah di malam Nisfu Sa'ban, untuk diri, untuk anak, untuk rezeki, untuk usaha, untuk akhirat, untuk iman kita. Aja. Sehingga kan para ulama minimal ajukan 3 permohonan di malam Nisfu Sa'ban tersebut. Minta panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Tuh. Panjang umur, sehat untuk ibadah. Ulama menganjurkan baca Yasin 1. Selesai baca Yasin 1, minta lagi. Minta rezeki yang banyak berkah untuk bekal ibadah. Baca Yasin. Ini bukan hadis. Ulama yang anjurkan. Yang ketiga, minta kuat iman Islam sampai akhir hidup husnul khotimah. Minimal 3. Tapi kita susun permohonan itu oleh kita. Apa untuk kehidupan, diperinci. 20 permohonan diajukan malam itu
2 saja diterima, 5 saja dikabulkan. Alhamdulillah. Pas maghrib, kenapa? Mumpung pintu langit dibuka. Karena kalau buku amal manusia sudah terangkat semuanya, pintu langit itu akan ditutup kembali. Kesempatan di saat pintu langit terbuka, kita ngajukan permohonan. Maka itu doa kita. Melintas di langit 1, langit 2, langit 3, nggak ada yang meriksa, orang lagi diablakin. Itu tujuan. Besok ini malam Senin, perubahan takdir. Waduh, kesempatan kita khawatir takdir ke depan ini buruk. Minta sama Allah. Karena akan adanya pengangkatan buku catatan amal kita selama 1 tahun, berarti dari mulai sekarang coba koreksi, bersihkan, minta ampun, tobatin, biar yang jeleknya sudah terhapus, tinggal yang baiknya jadi mungkin terangkat, tersimpan di aras. Yang utama doa. Baca Yasin itu anjuran dari para ulama. Kenapa? Supaya Allah senang. Baca Quran dulu firman Allah, kemudian minta kepada Allah. Kenapa Yasin? Karena Nabi katakan suratu Yasin hiya qalbul Quran. Surah Yasin itu merupakan jantungnya Al-Quran. Kita hidup dengan denyut jantung, semua organ jadi hidup. Tapi kalau jantung mati, semuanya ikut mati. Berhenti di jantung, mati. Di saat dibaca surah Yasin, maka 113 surah yang lain hidup, nyambung, mujizatnya nyambung, kekuatannya nyambung, khasiatnya nyambung. Kita nggak pernah bertanya, kenapa sih malam Jumat itu yang dibaca Yasin? Kalau ada selamatan Yasin, yang dibaca Yasin, enggak, surah yang lain kan ada 114 surah. Kan ada hadis Nabi bahwa surah Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kalau dibaca Yasin, 113 surah ikut hidup, nyambung ke situ Pak. Kalau baca surah Al-Baqarah yang 113, yaudah, tidak nyambung ke Al-Baqarah. Itu para ulama tuh. Kita mah tinggal ngikutin doang jejak ulama yang ngerti. Yasinan malam Jumat dibid'ahin. Yang main kerambo di pos ronda ditemenin. Kan aneh orang sekarang ini. Iya, justru itu malam Jumat disebut sama Nabi 5 malam yang mustajab. Kita saja sering menyia-nyiakan 5 malam ini Pak ya. Orang malam Idul Fitri, coba Bapak, orang-orang paling takbir doang, jarang ada yang doa. Capek takbir ngegoler atau ngopi. Itu paling ibu-ibu ngangetin tupak, nungguin rendang sama semur. Itu padahal disebut sama Nabi 5 malam dalam sepanjang 1 tahun itu yang mustajab. Awal Rajab udah lewat, nih besok Senin, malam Senin disebut apa Nabi itu malam mustajab. Di saat pintu langit dibuka, sebelum ditutup ajukan permohonan. Yang yakin tuh Pak, minta perubahan takdir yang buruknya kepada Allah supaya diubah menjadi takdir yang baik. Allah yang menggenggam kehidupan kita. Ajak oleh kita. Minimal 3 permohonan. Atau kita perinci kebutuhan. Gak ada masjid musola yang ngajak saya Ustaz, udah sendiri aja. Karena dibid'ahkan, emang kumpulnya yang dibid'ahkan. Tapi isinya apa? Kan kemarin pernah dibahas masalah bid'ah kan? Seperti arak itu haram apa enggak? Arak itu haram apa enggak? Haram. Ini botol arak ataupun brandy, tapi udah kosong. Udah kosong kan? Udah dicuci. Isinya sirup marjan. Boleh diminum enggak? Tapi ini bir bintang botolnya. Boleh diminum enggak? Boleh diminum enggak?
Ini botolnya bir bintang, brandy, boleh diminum nggak? Karena dilihat isinya apa, sirup marjan. Ngumpulnya yang dibid'ahkan malam Jumat ibarat botol brandy, botol bir bintang. Isi kumpulan itu apa? Baca Quran, doa, bermunajat, sirup marjan itu namanya. Tuh, kan boleh itu namanya, karena isinya lihat. Yang jadi sasaran itu adalah botolnya doang, atau lihat isinya. Isinya yang dilihat. Boleh diminum. Nah, yang kedua, pintu langit itu dibuka, kata Nabi. Idza dakhalati Ramadan putihat abwabus sama. Di saat masuk awal Ramadan dibuka tuh 7 pintu langit oleh Allah. Sampai guru Syam akhir Ramadan, sampai terbenam matahari di akhir Ramadan. 1 bulan tuh pintu langit dibuka sepanjang Ramadan. Hanya 2 kali pintu langit dibuka. Kesempatan yang terdekat Ramadan belum tentu nyampe umur kita. Nih, besok Senin malam, Minggu malam Senin. Aja mandala ala khair falahu ajru mislu ajri fa'ili. Siapa yang ngajak menyerukan pada kebaikan akan dapat pahala persis seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan kebaikan itu. Kemudian hadis yang kedua, jika kita majak pada suatu keburukan, kemaksiatan yang sifatnya dosa, maka kita pun akan mendapatkan daripada dosa yang sama dengan orang yang berbuatnya tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Hati-hati kalau berhubungan dengan keburukan. Ngajak enggak, nunjukin sama. Bang, kalau yang biasa jualan narkoba di sini Kota Bambu di mana? Oh, situ Pak, di Boncos. Sopan lagi pakai jempol. Tahu dia tuh, tanya aja RW 3. Jalan ke RW 3 ke sono, beli narkoba, dia mabuk, maka kita yang nunjukinnya di sini nih, di Masjid Ar-Raudhah, mendapatkan maksiat ataupun dosa yang sama dengan orang yang narkoba tersebut. Jangan ditunjukin keburukan, nggak tahu. Pak, kalau yang namanya bongkaran di sini sebelah mana ya? Oh, saya antar lagi, astagfirullahaladzim. Keburukan mah bohong juga jadi masalah, nggak tahu. Karena kita akan dapat imbas, mendapatkan dosa yang sama. Ditunjukin bongkaran jembatan pinggir kali, dia datang ke sana, jinah di sana, maka kita pun mendapatkan dosa jinah tersebut. Maka nanti masuk kubur, kita bakal banyak di dalam kubur itu dosa jinah. Belum pernah jinah di dunia itu karena pernah nunjukin ke tempat-tempat perjinahan. Apalagi yang kerja di hotel, suka nawar-nawarin satpam, biasanya dipinta sama apa namanya yang nginep dari luar kota, cariin, ntar saya kasih tip, duit 100.000 diterima, cukup untuk apa? Tapi kita akan dapat dosa jinah yang terbawa sampai padang mahsyar. Nauzubillah. Jangan mau. Kalau yang namanya kebaikan aja sebanyak mungkin, bikin brosur sebanyak mungkin tuh gitu kan. Iya. Orang datang atau enggak bukan urusan kita. Kita sebar untuk ngajak baik kebaikan banyak. Waduh, keuntungan bagi kita, mendapatkan pahala daripada mereka. Nah, jadi 2 hadis ini memberitahukan kepada kita Rasul bahwa jangan diam tentang kebaikan. Ayo ajak, ayo kasih tahu, ayo beritahu, ayo suruh. Kamu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang kamu ajak, dengan orang yang kamu suruh.
Tapi jangan sekali-kali mengajak pada suatu keburukan dan kemaksiatan, karena kamu pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan kemaksiatan dan dosa orang tersebut tanpa mengurangi dosa orang itu. Jelas Pak? Jelas ya? Nah ini dipegang oleh kita semua. Sengaja saya selipkan masalah nisfu Sa'ban karena orang banyak yang nyinyir itu masalah nisfu Sa'ban itu bid'ah. Emang bid'ah? Semua ulama juga membid'ahkan kumpulnya, tapi lihat isinya. Isinya berpacu pada hadis Nabi 5 malam mustajab. Orang-orang yang gak ngerti kan, gak ngaji, gak ngerti Pak Ketua. Kita aja ayo berdoa datang. Itu kan disebut hadisnya, itu malam mustajab untuk berdoa datang ke masjid. Tapi kan ada ketupatnya. Alhamdulillah kalau begitu. Bahasanya, lihat isinya, berdoa memanfaatkan hadis Nabi di malam nisfu Sa'ban. Nah kalau sholat nisfu Sa'bannya baru bid'ah dolalah. Jangan ngerjain sholat usolli sunnatan li nisfi Sa'bani rakaatani, itu bid'ah dolalah. Tak ada sama sekali pacuannya. Udah ba'diyah maghrib sesuai dengan kategori hadis saja dan keterangannya. Ba'diyah maghrib, kemudian awabin atau tobat, silakan. Baru doa bareng-bareng. Yasin, baca Yasin 3 kali bukan hadis, anjuran ulama. Minimal diarahkan orang-orang yang awam itu 3 permohonan. Tapi kita sebanyaknya orang itu malam mustajab. Sebelum langit ditutup lagi kita ajukan, biar tidak yang meriksa doa kita. Insya. Dan buku kita akan dibersihkan, akan diganti di malam tersebut dengan buku catatan amal baru. Maka pastikan kita banyakin tobat istighfar supaya yang buruknya setahun ini dihilangkan. Jadi buku kita bisa naik ke arah melintas dari 7 lapis langit tersebut. Insya Allah. Silakan kepada pengurus masjid, musola, manfaatkan, mengajak orang lain untuk sebanyak-banyaknya. Kalau bid'ah, iya bid'ah. Itu botol doang ngumpulnya, tapi lihat isinya. Gitu aja. Baca Yasin bid'ah? Baca Yasin bid'ah enggak? Doa biar enggak? Enggak. Munajat bareng-bareng enggak bid'ah. Ngumpulnya itu yang dibid'ah di Sa'ban. Itu mah botol doang. Lihat isinya. Jelas ya Pak? Oke apa tidak? Ya oke lah kalau begitu. Nah, tandain lah. Baru 2 hadis. Tinggal hadis yang ketiga. Ya. Kalau misalnya kita nyuruh doang, mengajak doang, itu dapat pahala atau masuk munafik? Kalau kita nyuruh doang, kemudian bahasanya itu kita tidak mengerjakan, kategorinya kita adalah orang yang japa. Japa itu orang yang punya hati yang keras. Arahnya nanti akan ke ujub dan ke sombong. Kalau ciri orang munafik itu bukan bisa nyuruh orang, tapi ciri munafik itu kalau ngomong bohong, kalau janji dia ingkari, kalau percaya hianat. Kan kata Nabi, kalau dia bisa nyuruh kepada orang lain tapi dirinya tidak, dia menipu diri sendiri. Dolim namanya, dolim itu. Sehingga kata Allah walatan sauna wa ya'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kan itu ada ya. Jangan kalian menyuruh orang lain berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Itu Allah melarang. Jadi nyuruh orang lain berbuat baik sementara dirinya terabaikan. Nah itu orang yang rugi, dolim. Dia mendolimi dirinya sendiri. Jadi kategorinya ya dia berbuat dolim sama dia sendiri, berani nyuruh. Dapat pahala enggak? Kalau dia orang yang disuruhnya ngerjain, dia dapat pahala. Tapi dirinya dolim terhadap dirinya, gitu.
Kalau nyuruh berbuat baik kepada orang lain melakukan, dia dapat pahala dari orang yang disuruh. Tapi dia masih tetap bertahan di titik yang celaka. Paham ada ya. Dolim namanya. Jadi dia bisa nyuruh orang lain, dirinya tidak. Ada lagi? Cukup ya. Jadi yang lain mah gak punya masalah kan? Alhamdulillah. Bukan gak punya masalah Ustaz, banyak masalah. Itu bingung ditanyakan yang mana kan begitu. Mudah-mudahan khawatir takdir ke depan itu buruk, insya Allah malam nisfu Sa'ban besok manfaatkan, minta kepada Allah perubahan takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Coba dibaca doa nisfu Sa'ban, itu ketetapan takdir intinya. Baca doanya, artinya kan ada tuh doa nisfu Sa'ban, kan ada di buku Yasin. Baca artinya, itu minta ketetapan takdir. Karena memang dalam keterangan malam nisfu Sa'ban ini keadilan Allah untuk memberikan takdir yang baru kepada hamba-hamba yang mau. Kalau yang nggak mau ngikutin takdir yang lama dari 4 bulan yang sudah disampaikan. Nah, maka mudah-mudahan datangnya malam nisfu Sa'ban ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk merubah takdir kita dan menjadi jalan mulia untuk hidup kita dunia sampai yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.